Hai Cimsa. Hai Cimsa. Halo Cimsa. Halo Cimsa. Halo semuanya. GPSX sendiri itu punya kepanjangan dari Global Action Project yang merupakan salah satu tipe riset di Skoring Cimsa UNER. Nah, kayak GPSX itu ngebahas terkait penyakit endemik dan salah satunya seperti kita tahu Indonesia itu kan tropical, jadi sangat qualified untuk kita laksanain GPSX ini. Bener banget Min, dan di Indonesia sendiri itu banyak banget jenis tropical disease. Salah satunya itu bisa disebarkan melalui nyamuk. Nah pas Agustus kemarin yang incoming datang ke Cimsa UNER, mereka mengadakan gap exchange tentang nyamuk Culex, yang mana kita mengidentifikasi adanya KDR gene menggunakan metode PCR dan juga DNA sequencing. Dan itu laksananya di Banyuwangi Iya, ya sih, bener jadi seru banget. banget Jadi deh kayak kemarin pengen itu. jalan-jalan gitu. Setuju. Jadi bedanya apa sih exchange scoring biasa dengan gap exchange ini? Jadi kalau pada gap exchange ini itu adalah kolaborasi antara Skori dan Skov. Nah, Skov ini berkesempatan untuk menjelaskan keadaan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia, dan kemarin juga kita sempat bertukar pikiran juga dengan incoming-nya bagaimana public health di Indonesia, terus kemudian sedang marak penyakit apa begitu. Kalau mereka juga sharing-sharing tentang keadaan public health di negara mereka masing-masing. Nah, selain itu kita juga memiliki kesempatan untuk terjun langsung pada penelitian yang dibuat oleh Skor ini. Nah, salah satunya ada member kita dari Skor, yaitu Nathan. Jadi kemarin Game Exchange tuh banyak sekali dapetin sebagai member Cimsa, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa yang nggak didapatkan oleh mahasiswa FK lainnya. Karena kami kemarin waktu Game Exchange tuh ikut langsung terjun ke lapangan, terus ikut langsung di dalam laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium, dan kami juga bisa bertukar pikiran dengan incoming yang ada. Kami sebut bisa berbagi soal pengalaman mereka di luar, dan kami juga bisa berbagi soal pengalaman kami mulai dari public health yang ada di Indonesia dan juga bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia, dan kami juga bisa menemani mereka memperkenalkan budaya kami kepada mereka. Ini kesempatan yang luar biasa yang tidak boleh dilewatkan sih kalau memang ada kesempatan. So, hello, my name is Wojtek and I am exchange student from Poland. I'm currently doing my internship in Surabaya, Indonesia at the Erlaga University, and our project is about checking the resistance among Kulek population for some chemical substance. I'm Francesca from Padua University from Italy, and I want to tell you more in details what we do concretely for the research project. So basically we have built a mosquito trap, and after studying all different types of mosquitoes that live in these areas, we are going next week to Banyuwangi to actually trap these mosquitoes in the morning in the evening. And after that, we will actually study the gene resistance. Hi, I'm Carlo. I'm a medical doctor. I graduated in March at Mites University, Milan. And we are going to analyze then the specimen collected in Banyuwangi. We are going to do a PCR. We are going also to run to do an electrophoresis to differentiate different type of protein for the resistance and differentiate different type of genes. This way we can write. We will have to present the results, and we will write also a part of the final paper on the resistance and on the incidence of resistance to the pesticide of the Culex mosquito. Hai Cimsa, perkenalkan nama saya Muhammad Noval sebagai Project Officer dari Myocard. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz Azikro sebagai Vice Project Officer dari Myocard. Kami dari Skov Cimsa UNER. Jadi, Myocard itu adalah singkatan dari Maintain Healthy Heart and Against Coronary Heart Disease yang dilaksanakan oleh Skov Cimsa UNER. Dan tujuan dari Myocard ini sendiri adalah untuk memperingati Hari Jantung Sedunia.
Pada Myokart ini kami laksanakan dalam 3 rangkaian acara, yaitu yang pertama ada pre-event, main event, dan juga post-event. Lalu pre-event yang pertama yaitu diadakannya podcast dan juga upgrading untuk menambah pengetahuan mahasiswa FK UNER. Lalu pada main event, kami melaksanakan main event di Balai RW 12 di Kelurahan Pacar Kembang yang isinya itu ada 3, yaitu ada dimulai dari Jalan Sehat, lalu ada seminar dari Perki mengenai kesehatan jantung koroner dan cara pencegahannya, dan juga ada workshop mengenai resusitasi jantung paru dan ditutup dengan medical check up gratis untuk para peserta. Dan juga kegiatan kami ditutup dengan post event yang merupakan kami akan mengupload after movie yang dibuat oleh panitia. Kesan dari kegiatan Myokart kemarin pastinya itu sangat menarik sekali dan sangat seru. Kenapa? Karena dari acara kami kemarin tidak ada kendala yang cukup berarti, jadi semuanya terlaksana dengan baik. Dan juga pada saat main event, masyarakat itu sangat antusias karena banyak yang bertanya pada saat seminar, dan juga masyarakat itu sangat ingin untuk mencoba untuk melakukan resusitasi jantung paru pada saat workshop kemarin. Jadi di sini kami juga sebagai panitia sangat senang dengan antusiasme para peserta. Dan juga pesan yang dapat kami sampaikan untuk kedepannya adalah kami berharap dengan adanya rangkaian acara Myokart ini dapat mengedukasi para masyarakat dan juga warga-warga sekitar tentang mengenai kesehatan dan juga penyakit jantung koroner. Halo Cimsa, aku Safira Amalia sebagai Project Officer dari DESI 2023. Aku Dive sebagai Vice Project Officer dari DESI 2023. Jadi apa sih DESI itu? DESI atau yang kita sebut Declare World Peace with No Cyberbully adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Skorp Cimsa Unair untuk memperingati International Day of Peace 21 September 2023. Terus ada rangkaian kegiatan apa aja sih di DESI? Yang pertama ada pre-event. Di pre-event kita mengadakan upgrading yang bertemakan dengan cyberbully. Di situ kita membawakan definisi, cara pencegahan atau langkah preventif, dan juga akibat dari cyberbully itu. Nah, next juga kita ada main event nih. Main event kita ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu ground campaign. Kita laksanain di Taman Bungkul. Jadi kita mengedukasi masyarakat sekitar dengan poster dan juga main sedikit games agar ground campaign-nya lebih memorable. Dan main event yang kedua yaitu ada webinar dan talk show dengan narasumber yang keren dan ahli dalam bidangnya. Jadi kita ada 2, yaitu cyberbullying from the perspective of law dan juga cyberbullying from psychology. Nah, jadi itu sih main event kita. Dan yang ketiga ada post event. Di post event kita mengadakan after movie yang berisi kegiatan kita selama pre dan juga main event. Dan selanjutnya yaitu ada bilik score. Nah, kesan-pesan kita selama DESI. Kalau dari aku sendiri sebagai project officer, jujur terharu banget sih dengan respon-respon masyarakat, especially waktu ground campaign, karena antusiasme masyarakat waktu mengikuti games dan juga memperhatikan poster-poster yang kita edukasikan di luar dugaan banget, bener seru, fun, dan juga memorable. Kalau kamu, Dive? Kalau aku setuju banget apa kata Safira, aku benar-benar terharu banget atas antusiasme masyarakat. Selain itu, karena kita ikut juga mempersiapkan dan ikut selama masa upgrading, kita jadi menambah wawasan tentang cyberbully itu sendiri. Halo semuanya, kami dari Sekolah Cimsa Unair. Jadi kenalin, aku April selaku PO Karsinoma dan aku didampingi sama. Halo semuanya, aku Nurma, di sini aku sebagai VPO dari Karsinoma. Karsinoma adalah Conferring and Spreading Awareness of Breast and Cervical Cancer with SCORA dalam rangka memperingati Breast Cancer Awareness Month yang tiap tahunnya dirayakan di bulan Oktober. Kami mengadakan kegiatan ini juga dalam bentuk kepedulian kami terhadap breast and cervical cancer survivor. Karsinoma sendiri terbagi menjadi 3 rangkaian utama kegiatan. Yang pertama adalah pre-event. Pre-event kami
edukasi mengenai kanker payudara dan kanker serviks yang diunggah di Instagram serta TikTok Cimsa UNER. Yang selanjutnya untuk main event, kami melakukan talk show dan workshop kepada warga Kecamatan Dukuh Pakis di Surabaya. Selanjutnya kami juga mengadakan cooking class menu sehat yang diberikan kepada ibu-ibu yang didampingi oleh ahli gizi. Dan yang terakhir kami juga mengadakan USG payudara gratis yang bekerja sama dengan Loving Indonesia, dan di sini kami berhasil memberikan fasilitas ini kepada 50 warga di Kecamatan Dukuh Pakis itu juga. Untuk yang ketiga, kami melakukan kegiatan Possible, yang mana di sini kami melakukan kegiatan drone campaign di Car Free Day Taman Bungkul. Selain itu, kami juga melakukan open donation yang dibuka dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan dan diserahkan kepada Loving Indonesia. Serta kami juga membuat podcast yang diunggah di Spotify dengan pembicara breast cancer survivor. Untuk pesan-pesannya sendiri dari aku, mulai dari mempersiapkan acaranya sampai seluruh rangkaian kegiatan berakhir, aku tuh jadi belajar betapa pentingnya menjaga kesehatan payudara dan serviks kita gitu sih. Dan aku juga termotivasi banget sama para survivor breast cancer sama cervical cancer, terutama dari Loving Indonesia. Mereka tuh keren-keren banget, mereka tuh semangat hidupnya tinggi banget walaupun udah terdiagnosa sebagai kanker payudara gitu. Nah, ya bener banget kata Nurma. Di sini aku selaku pribadi juga seneng banget bisa kenal dari berbagai pihak. Selain itu, dari karsinoma ini pastinya kami berdua menjadikan karsinoma ini sesuatu kenangan dan juga hal yang memorable banget. Sekian dari aku dan Nurma, semoga kalian sehat selalu. Bye. Hai Cimsa, perkenalkan namaku Nova Rasendria, kedokteran 2022 dari Skomi sebagai Project Officer dari Karotin 2023. Hai Cimsa, perkenalkan saya Purnama dari Skomi Cimsa FK UNER sebagai Vice Project Officer dari Karotin. Karotin itu apa sih? Karotin sendiri adalah singkatan dari Collaborating and Learning for Future Health yang diadakan oleh Skomi Cimsa UNER mulai dari tanggal 20 Oktober hingga 3 November yang bertujuan untuk memperingati Hari Dokter Nasional dan Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional. Karotin sendiri terbagi menjadi 3 rangkaian kegiatan mulai dari pre-event, main event, post-event. Pre-event Karotin merupakan upgrading yang dibawakan oleh trainer dari Cimsa FK UNER untuk member Skomi Cimsa FK UNER yang membawakan tema mengenai interprofessional education dan social accountability yang dibawakan secara online melalui Zoom meeting. Main event Karotin merupakan talk show yang dibuka untuk umum yang membawakan tema interprofessional collaboration in industrial era 4.0 dan 5.0 yang dihadiri oleh alumni dan senior Cimsa FK UNER. Dan terakhir untuk penutupannya yaitu post eventnya, kita membagikan greeting card atau buket bunga pada dokter staf mengajar FK UNER dan juga ucapan melalui WhatsApp untuk alumni Cimsa FK UNER. Halo Cimsa, kenalin aku Irvin Iraudi Putri sebagai Project Officer dari Basofil dari Skopi Cimsa UNER. Jadi tiap tahun untuk merayakan World Bioethics Day atau Hari Bioetik Sedunia dari Skopi Cimsa Nasional itu mengadakan sebuah perayaan. Nah, tahun ini dari Skopi Nasional itu mengangkat tema Digital Health Ethics, Navigating Social Media for Adolescents Well-being. Nah, dari tema tersebut kita dari Skopi Cimsa UNAIR itu akhirnya juga memutuskan untuk sebuah acara yang namanya diangkat dari tema nasional tersebut, yaitu Basofil atau Body Image and Social Media Supporting Healthy Self-Perception Among Adolescents, yang mana kita ini lebih berfokus kepada body image dan juga self-perception remaja. Jadi di Basofil Skopi Cimsa UNER ini kita terdiri dari 3 rangkaian acara. Yang pertama pre-event, main event, sampai post-eventnya. Dari main event itu kita mengadakan upgrading yang diisi
diisi materinya oleh trainer dari Skopi Cimsa UNER. Selanjutnya untuk main event, kita ini mengadakan 2 rangkaian acara lagi, yaitu talk show dan juga FGD atau Focus Group Discussion. Nah, talk show-nya ini diisi oleh 2 narasumber dengan mengangkat juga 2 topik yang berbeda. Topik yang pertama itu Unraveling Ethics in the World of Social Media. Jadi kami lebih fokus kepada etik yang diisi oleh Dr. Kirlina Umi Astuti. Kemudian talk show yang kedua itu topiknya mengenai self-image in the social media era, new standards or new burdens, yang diisi oleh Dr. Dambe Bestari yang sekaligus juga SPKJ. Oke, untuk pesan dan kesannya mungkin dari pesan dulu ya. Kalau dari pesan, kalau aku dari pribadi harap sih sebagai PO dari Basofil ini, karena emang kita acara ini utamanya sebagai acara yang meramaikan dan juga memperingati Bioethics Day gitu ya. Jadi aku harap ya semoga kita sebagai calon tenaga medis ke depannya nggak cuma dokter, mungkin ada bidan dan juga segala macam, kita bisa lebih mata kita tuh lebih terbuka mengenai bioetik ini gitu. Karena sekali lagi sebagai calon tenaga medis pastinya kita nggak bisa hidup sebebas itu. Pasti kita harus ada aturan-aturan yang mengikat kita sebagai tenaga medis. Jadi aku harap wawasan dan juga pengetahuan orang banyak di luar sini juga lebih terbuka gitu tentang isu bioetik.